Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali pada pertemuan kali ini dan kita akan melanjutkan pembahasan tentang depresiasi. Nah, pada chapter 11 ini kita akan membahas itu depresiasi, apa saja metodenya dan isu-isu terkait dengan depresiasi. Nah, yang pertama, depresiasi itu bukanlah masalah penilaian, melainkan itu bagaimana cara untuk mengalokasikan biaya. Di mana sesuai dengan pengertiannya, penyusutan atau depresiasi itu merupakan proses akuntansi yang mengalokasikan biaya aset berwujud ke beban secara sistematis dan rasional pada periode yang diharapkan memperoleh manfaat dari penggunaan aset. Nah, pendekatan ini digunakan karena nilai aset dapat berfluktuasi antara saat aset dibeli dan saat aset dijual atau dibuang. Nah, upaya untuk mengukur perubahan nilai sementara ini sulit diukur secara objektif. Oleh karena itu, kita dapat membebankan daya aset ke beban penyusutan selama taksiran umurnya. Istilah depresi menggambarkan pengukuran atau pengurangan biaya sumber daya mineral seperti minyak, gas, dan batu bara selama periode waktu tertentu. Nah, sedangkan kadaluarsa dari aset yang tidak berwujud seperti paten dan hak cipta itu disebut sebagai amortisasi. Sebelum kita menetapkan pola biaya terhadap pendapatan, perusahaan harus menjawab 3 pertanyaan yang dasar. Yaitu yang pertama, apa dasar depresiasi yang akan digunakan untuk sebuah aset? Terus yang kedua, berapa umur manfaat aset tersebut? Dan yang ketiga, metode pembagian apa yang terbaik untuk aset saat ini? Dasar yang ditetapkan untuk penyusutan adalah fungsi dari 2 faktor, yaitu original cost dan nilai sisa. Nilai sisa ini merupakan perkiraan jumlah yang akan diterima perusahaan saat menjual aset atau mengeluarkannya dari operasi perusahaan. Sehingga selisih dari original cost dan nilai sisa ini merupakan nilai yang dicatat oleh perusahaan dan akan didepresiasi selama masa manfaatnya. Seperti yang kita lihat di sini, aset itu memiliki original cost-nya 10.000 dan nilai sisanya 1.000, sehingga dasar yang akan didepresiasi itu merupakan nilai sebesar 9.000. Perusahaan sering menetapkan nilai sisa ini 0, namun beberapa aset yang berumur panjang memiliki nilai sisa yang besar. Selanjutnya kita harus mengestimasi masa manfaat. Nah, masa manfaat suatu aset seringkali berbeda dari masa fisiknya. Sebuah mesin mungkin secara fisik mampu menghasilkan produk tertentu selama bertahun-tahun setelah masa pakainya, tapi perusahaan tidak boleh menggunakan peralatan tersebut selama itu karena biaya produksi produk di tahun-tahun berikutnya mungkin terlalu tinggi. Kira-kira kenapa coba? Nah, karena yang pertama itu ada faktor fisik seperti musibah atau habisnya masa fisiknya. Terus ada juga faktor ekonomi berupa keusangan dari aset tersebut. Faktor fisik itu sulit menyebabkan suatu aset itu sulit untuk bekerja. Dan faktor ekonomis itu seperti tampilan bahwa ketidakcukupan antara suatu aset yang tidak berguna lagi bagi perusahaan, terus aset ini sudah tergantikan dengan produk yang lebih canggih, atau memang sudah usang suatu aset tersebut. Sebagian perusahaan mungkin mengestimasi masa manfaat itu berdasarkan pengalaman masa lalu, sehingga mereka bisa melihat masa manfaat itu dengan aset yang sama atau serupa di masa lalu mereka. Selanjutnya yang harus kita perhatikan adalah metode dalam mendepresiasi.
Penyusutan itu harus dilakukan secara sistematis dan rasional. Nah, agar sistematis dan rasional, metode penyusutan itu harus mencerminkan pola di mana manfaat ekonomi masa depan aset itu diharapkan dapat dikonsumsi oleh perusahaan. Dan perusahaan dapat menggunakan beberapa metode penyusutan seperti metode aktivitas atau unit digunakan, terus ada metode garis lurus, terus metode akselerasi seperti jumlah angka tahun dan saldo menurun. Untuk mengilustrasikan metode penyusutan ini, kita lihat contoh dari Stanley Cole ini. Diasumsikan bahwa Stanley Cole ini baru-baru ini membeli kren tambahan untuk keperluan penggalian dan ada data terkait pembelian ini. Pertama, kita mencoba menghitung menggunakan activity method, di mana metode aktivitas ini atau disebut juga sebagai pendekatan biaya variabel mengasumsikan bahwa penyusutan itu sejalan dengan penggunaan atau produktivitas, bukan waktu pemakaian. Nah, perusahaan mempertimbangkan umur aset ini menggunakan output yang dihasilkan atau unit yang diproduksi, atau bisa juga menggunakan ukuran input seperti jumlah jam kerja aset tersebut. Secara konseptual, perhitungan biaya yang paling tepat bergantung pada output daripada jam yang digunakan. Tetapi seringkali output tidak dapat diukur dengan mudah. Nah, jika Stanley di sini menggunakan kren selama 4.000 jam pada tahun pertamanya, maka penyusutannya adalah sebesar dengan rumus harga belinya dikurang nilai sisa dikali jam penggunaan pada tahun ini, kemudian dibagi dengan total estimasi jam kerja dari mesin tersebut selama 5 tahun, yaitu tadi yang 50.000. Maka didapatlah hasilnya sebesar 60.000 jam. Kemudian bagaimana jika menggunakan metode garis lurus? Nah, metode ini menganggap depresiasi itu sejalan dengan waktu penggunaannya. Sehingga perusahaan banyak menggunakan metode garis lurus ini karena kesederhanaan dari perhitungannya. Dan sesuai dengan konsep dasar bahwa penurunan manfaat dari suatu aset itu harus konstan selama periodenya tersebut. Maka rumusnya adalah biaya perolehan dikurang nilai sisa dibagi estimasi masa manfaat tersebut. Dan hasilnya adalah sebesar 90.000. Namun metode ini memiliki kelemahan yang pertama itu seperti kegunaan ekonomis aset itu sama setiap tahun. Padahal mungkin saja penggunaannya tidak sama setiap tahunnya. Terus biaya pemeliharaan dan perbaikan pada akhir periode mungkin akan lebih besar. Sehingga tidak mungkin jumlah depresiasi akan sama di setiap tahunnya. Selanjutnya, bagaimana jika menggunakan metode diminishing charge? Di mana di sini metode ini menghitung biaya penyusutan yang lebih tinggi di tahun awal dan lebih rendah di periode selanjutnya. Nah, metode ini sering juga disebut sebagai metode akselerasi. Nah, kenapa metode ini sering digunakan? Karena perusahaan itu lebih mengenakan atau menggunakan angka yang lebih besar di tahun awal karena aset tersebut produktif di tahun-tahun awal. Dan penyusutannya itu akan semakin rendah pada akhir periode, di mana pada saat itu biaya pemeliharaan dan perbaikannya akan lebih tinggi. Nah, salah satu metode perhitungan di dalam metode ini adalah yang pertama itu jumlah angka tahun. Nah, jumlah angka tahun ini menghasilkan penurunan biaya penyusutan berdasarkan bagian penurunan biaya yang dapat disusutkan, yaitu biaya asli dikurang nilai sisanya. Nah, setiap pecahan itu menggunakan jumlah tahunnya sebagai penyebut, yaitu bisa kita lihat di sini untuk Stanley yang masa manfaatnya 5 tahun, maka penyebutnya itu adalah
5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1, 15. Dimana ini juga bisa kita ganti menghitungnya selain manual dengan menggunakan rumus ini, N kali N tambah 1 bagi 2. Nah, kemudian pembilangnya atau numeratornya adalah jumlah tahun perkiraan sisa hidup pada awal tahun. Nah, misalnya pada tahun pertama, maka perhitungannya adalah 5/15. Di akhir masa manfaat, maka sisa saldonya akan sama dengan nilai sisanya. Karena yang kita hitung tadi adalah harga perolehan dikurang nilai sisanya. Nah, kita lihat di sini, ini contohnya. Pada tahun pertama, perhitungannya adalah tahun 5 tahun dibagi penyebutnya tadi 15. Dan semakin di akhir, pada tahun kelima nanti, perhitungannya adalah di angka 1/15. Kita kalikan dengan harga perolehan dikurang nilai bukunya. Nah, yang kedua, di dalam diminishing charge method ini, kita bisa menggunakan metode saldo menurun. Di mana saldo menurun ini dia menggunakan tarif depresiasi atau tarif yang merupakan kelipatan dari metode garis lurus. Misalnya nih, jika menggunakan metode garis lurus, aset yang bisa digunakan selama 10 tahun itu tarifnya adalah sebesar 10%. Namun jika menggunakan saldo menurun ini, maka tarifnya adalah sebesar 20% atau 2 kali lipat dari garis lurus tadi. Perusahaan ini menerapkan tarif konstan untuk nilai buku yang menurun setiap tahun. Nah, tidak seperti metode lain, metode saldo menurun, dia tidak mengurangi nilai sisa dalam menghitung dasar yang akan didepresiasi. Nah, kita lihat contohnya di sini. Ini untuk masa manfaat 5 tahun. Maka tarifnya adalah 100% dibagi 5, yaitu 20%. Nah, kalau menggunakan metode garis lurus, maka tarifnya tadi 20%. Sedangkan untuk declining ini, saldo menurun berganda ini, tarifnya adalah 2 kalinya, yaitu 40%. Untuk tahun pertama, dari nilai buku yang 500.000, depresiasinya adalah 40% dari 500.000. Sehingga kita hitung akumulasi dan nanti di akhir tahun saldo nilai buku kita adalah 300.000. Tahun kedua kita mengalihkan dari 300.000-nya. 300.000 dikali 40% lagi. Nah, nanti akan ada problem di tahun akhir. Kita mengalihkan 64.800 kali 40%. Tapi kita tidak bisa menggunakan hasil kali dari 64.800 kali 40% ini. Mengapa? Karena pada tahun keempat, pada akhir tahun keempat, saldo kita itu adalah 64.800, sedangkan nilai sisanya itu 50.000. Berarti di tahun kelima yang dapat kita depresiasi hanyalah sebesar 14.800 lagi. Oke. Selanjutnya kita lihat apa saja isu lainnya di dalam depresiasi ini. Yang pertama itu ada komponen dari depresiasi. Seperti yang sudah dijelaskan dalam bab 10 sebelumnya, perusahaan itu diharuskan menggunakan depresiasi komponen. Di mana IFRS itu mensyaratkan bahwa setiap bagian dari properti, pabrik, dan peralatan yang signifikan terhadap total biaya aset harus disusutkan secara terpisah. Oleh karena itu, perusahaan harus melakukan pertimbangan untuk menentukan alokasi yang tepat untuk komponen tersebut. Sebagai contoh, perusahaan itu dia membeli sebuah bangunan, maka ia harus menentukan bagaimana komponennya seperti fondasi, atap, AC, lift, dan lain-lainnya itu harus disusutkan secara terpisah per komponennya tersebut. Nah, untuk melihat bagaimana perhitungannya, kita lihat contoh di sini. EuroAsia Airlines dia membeli pesawat seharga 100 juta pada 1 Januari 2020.
Pesawat ini dia memiliki masa manfaat 20 tahun dan nilai sisanya itu 0. Nah, Eurasia dia menggunakan metode garis lurus untuk semua pesawatnya. Dan ia mengidentifikasi bahwa airframe-nya itu komponen amount-nya 60 juta untuk masa manfaat 20 tahun. Nah, engine-nya itu mesinnya nilainya 32 juta, masa manfaat 8 tahun, dan komponen lainnya itu 8 juta, masa manfaat 5 tahun. Secara total ini adalah 100 juta yang sama dengan soal tadi. Maka untuk menghitung depresiasinya, kita lihat yang pertama airframe. Yang 60 juta tadi, karena ini menggunakan metode garis lurus, maka dapat langsung kita bagi saja. Maka untuk airframe pada tahun pertama di 2020 ini, di 31 Desember 2020, dapat kita hitung bahwa penyusutannya adalah sebesar 3 juta. Kemudian untuk engine yang masa manfaat 8 tahun, maka dapat kita hitung adalah sebesar 4 juta depresiasinya, dan begitu juga dengan komponen lainnya ini. Sehingga secara total untuk depresiasi pada tahun pertama ini jumlahnya adalah 8.600.000. Maka kita buat jurnal catatan jurnalnya. Yang pertama di debit beban depresiasi pada akumulasi depresiasi equipment sebesar 8.600.000. Coba silakan dijawab di kolom komen untuk tahun ke-6 nanti berapa jumlah depresiasinya? Apakah sama dengan 8.600.000? Oke, next. Pada laporan posisi keuangan pada akhir tahun 2020, Eurasia dia melaporkan pesawat sebagai suatu kesatuan dan dia tampilkan sebagai berikut. Jadi di dalam laporannya tidak dia pisahkan. Di sini dia tetap menampilkannya sebesar 100 juta dan sudah didepresiasi 8.600.000 sehingga nilai bukunya sekarang menjadi 91.400.000. Dalam banyak situasi mungkin perusahaan tidak memiliki data tentang biaya masing-masing komponen ini. Nah, oleh karena itu harus diestimasi berdasarkan harga pasar saat ini atau berdiskusi dengan penilai ahli menggunakan pendekatan nilai wajar lainnya. Untuk selanjutnya, isu lainnya terkait depresiasi periode parsial akan kita lanjutkan di video berikutnya. Oke, sampai berjumpa di video selanjutnya.